Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan yang benar-benar memberikan sebuah pertumbuhan bagi kehidupan rohani kita. Melihat situasi dan kondisi keadaan selama pandemi COVID-19 ini telah merusak begitu banyak sektor, terutama sektor ekonomi dan keuangan. Banyak pula menimpa perusahaan-perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tutup atau dengan istilah yang sangat menyakitkan, bangkrut. Ada pula pengurangan tenaga kerja atau dengan kata lain PHK. Bahkan pendapatan para pengusaha menurun. Ini adalah tanda-tanda menuju kepada suatu masa resesi yang menghantam begitu banyak negara-negara, baik yang maju maupun yang berkembang. Sehingga ada istilah yang mengatakan masa ini adalah masa madesu. Tahu singkatannya? Masa depan suram. Tetapi puji Tuhan, Alkitab memberikan solusi kepada kita. Karena kita banyak belajar daripada Alkitab di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita membuka bersama-sama kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Kita baca beberapa dan tidak keseluruhannya, tetapi kita sudah tahu bahwa topik ini tentang Bartimius yang buta, seorang pengemis yang buta, tetapi pada akhirnya Tuhan Yesus sudah sembuhkan sehingga dia dapat melihat. Mari kita baca ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Perikop ini sangat memberkati saya, karena ada seorang pengemis yang buta, bahkan terjemahan lain duduk di pinggir jalan sambil meminta sedekah. Jadi perlu dikasihani seperti kita saat ini, yang perlu mendapatkan kasihan dari Tuhan, melihat situasi dan kondisi yang tidak berubah, masa depan yang begitu suram. Dan kita tahu bahwa seorang pengemis yang buta, apa yang dilihat oleh seorang yang buta? Tidak lain hanyalah gelap. Warna hitam, gelap. Jalannya gelap, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Pandangannya gelap, sehingga tidak dapat membedakan ini uang perusahaan atau uang pribadi. Justru itulah kita mau belajar dari seorang pengemis yang buta ini yang bernama Bartimius. Ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya terkejut sekali melihat ayat ini. Karena seperti firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, bahwa iman timbul dari pendengaran. Saya percaya bahwa Bartimius sudah begitu sering mendengar tentang Yesus. Meskipun dia tidak dengan melihat secara pribadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan perbuat. Mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus dia tidak melihat. Tetapi dia bisa mendengar, sehingga imannya timbul. Saya takjub melihat pengakuan iman dari Bartimius yang mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Meskipun secara tubuh jasmani Bartimius buta, tetapi secara rohani dia tidak buta.
Itulah sebabnya dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tetapi saya terkejut melihat anak-anak Tuhan yang mata jasmaninya melihat, yang sudah melihat bagaimana Yesus perbuat dalam kehidupannya, pertolongannya, kasihnya. Tetapi mata rohaninya buta, dibutakan oleh keadaan dan situasi dunia ini, sehingga tidak berani untuk melangkah menghadapi hari esok. Mari kita mau belajar dari Bartimius ini. Keadaan dan situasi yang terus mencekam membuat anak Tuhan menjadi lesu. Sepertinya tidak ada harapan lagi melihat hari depan. Tetapi ayat berikutnya, ayat 48 dikatakan, banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat ini telah menggugah iman saya untuk belajar dari Bartimius yang buta ini. Banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus menegur. Terjemahan yang lain, menengking dengan keras. Terjemahan yang lain katakan membentak dengan keras, supaya Bartimius berdiam diri, tidak berteriak. Bagaimana dengan keadaan kita? Situasi pandemi yang membuat kita menjadi letih lesu, sehingga dunia katakan tidak ada harapan lagi. Percuma berdoa, percuma kita beribadah, percuma kita berseru memanggil nama Yesus, seolah-olah masa depan ini begitu suram, gelap, tidak ada pengharapan lagi. Tetapi Bartimius melakukan suatu tindakan yang berbeda. Banyak orang yang menegurnya supaya dia diam, tetapi Lazarus, kata Bartimius, Alkitab menulis, namun semakin keras ia berseru. Bukannya dia diam diri, tetapi Bartimius semakin keras berseru memanggil nama Yesus. Terjemahan yang lain ada yang menulis berseru berkali-kali. Semakin keras, sehingga suaranya yang dia semakin keras berlawanan dengan rombongan yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang begitu menggemuruh suara mereka. Tetapi Lazarus, Bartimius tetap dengan keras berseru memanggil nama Yesus. Sampai apa yang terjadi, ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Sampai seruan Bartimius membuat langkah Yesus berhenti dan berbalik memanggil nama Bartimius. Mari sebagai orang-orang yang beriman, arahkan pandangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenali Yesus secara pribadi dan benar melalui Alkitab, sehingga kita tidak pernah menyerah kepada keadaan, sehingga kita tidak mudah untuk berputus asa menghadapi semua situasi. Kita tidak mudah kecewa menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Janganlah mudah menyerah kalau persoalan kita belum selesai. Janganlah kita mudah putus asa kalau doa kita masih belum dijawab oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita kecewa dengan keberadaan yang masih belum terselesaikan. Tetapi percayalah bahwa Yesus pasti menolong kepada kita. Seperti Ayub, kitab Ayub pasal 41 yang tertulis dalam kitab Ayub 41 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bukan hanya dari kata orang, bukan hanya dari perkataan orang saja, bukan hanya kita menyaksikan melihat keberadaan orang lain ditolong, tapi Tuhan mau supaya setiap kehidupan kita boleh mengalami jawaban dan pertolongan dari Tuhan
Yesus Kristus. Bartimius tidak mau meluangkan waktu begitu saja. Kesempatan pada saat Yesus sedang lewat, dia ambil kesempatan itu untuk berseru dengan keras, memanggil nama Yesus untuk mendapatkan pertolongannya. Dunia boleh katakan madesu, boleh katakan masa depan suram. Tetapi kalau kita tempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, kalau kita tempatkan Kristus di dalam pekerjaan kita, kalau kita tempatkan Kristus dalam masalah hidup kita, kalau kita tempatkan Kristus dalam persoalan kita, maka akan berubah madesu menjadi madesuk, masa depan sukses. Karena Kristus yang mengambil alih peranan, karena Kristus yang sudah menyelesaikan semua dan memberikan pertolongan kepada kita semua. Mari kita jalani hari-hari yang ada di depan kita dengan penyerahan diri sepenuhnya. Jangan kita melihat kepada masalah kita, tetapi arahkan pandangan iman kita kepada Kristus Yesus yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Jangan khawatir menghadapi hari esok, karena hari esok Tuhan yang akan menyertai kita semua. Daripada kita menjadi khawatir dan membuat kita tidak berani melangkah, bukankah lebih baik kita berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Karena Dia selalu ada di setiap langkah kehidupan kita, jika kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Apa yang dikerjakan Lazarus, Bartimius selanjutnya? Bukan hanya dia semakin keras berseru, tetapi pada saat Yesus memanggil Bartimius, Bartimius menanggalkan jubahnya. Bartimius meninggalkan jubah yang mengandung sebuah arti rohani, meninggalkan kehidupannya yang lama, meninggalkan kebiasaannya yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama, karakternya yang lama. Dia tinggalkan semua dan dia datang menghampiri Yesus. Dan Yesus mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan Bartimius. Mari menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kita mau semakin giat, semakin keras, semakin giat berdoa, semakin setia beribadah, semakin rajin kita membaca firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus ada jawaban yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Kita percaya akhir dari perikop ini menuliskan, maka Bartimius mendapatkan kesembuhannya. Kita percaya Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Tuhan Yesus tidak pernah kurang akal untuk menyelamatkan dan memberkati kita semua. Ayat berikutnya, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.